Jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat-jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membagikan renungan di minggu pagi ini. Dan sebelum kita memulai renungan ini, mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan kita masuk di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau yang memberi kami terang dan pencerahan untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk membuka mata hati kami, agar firman Tuhan yang kami dengar mendapat tempat yang terbaik, dan firman Tuhan juga boleh menjadi cahaya yang menerangi seluruh langkah hidup kami setiap hari. Ya Roh Kudus, terangilah kami dengan cahaya firman-Mu, sehingga ketika Engkau berbicara kepada kami boleh mengerti dan menjadi terang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat yang akan mengganggu keheningan hati kami ketika kami fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa kami ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan minggu pagi, saya akan ambil tema, jangan biarkan dunia merubah hidupmu. Hidup saudara dan saya. Di dalam perjalanan kehidupan kita akhir-akhir ini, dalam 1 bulan terakhir ini, kita banyak begitu merasakan persoalan, tantangan, dan bahkan pergumulan di dalam kehidupan kita semua. Ketika semua itu tidak terselesaikan di dalam hidup ini, seringkali kita berpikir atau kita bertanya kepada Bapa di surga, kenapa hal-hal seperti ini tidak selesai di dalam kehidupan kita? Kenapa masalah demi masalah terus ada? Persoalan demi persoalan tidak pernah selesai di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi hari ini kita diingatkan, biarlah kita harus menjadi orang-orang percaya yang selalu penuh bijaksana di dalam menyikapi masalah, persoalan, atau tantangan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menaruh curiga kepada Allah Bapa di surga. Bahkan kita berpikir Allah Bapa tidak mau menolong kita, dan mungkin sudah tidak peduli lagi terhadap kehidupan kita, kehidupan anak-anaknya yang sudah ditebus. Biarlah kita meminta, kita memohon Roh Kudus untuk menguatkan kita, membimbing kita, bahkan mengarahkan hidup kita. Ketika kita melihat begitu banyak persoalan-persoalan hidup, masalah-masalah hidup, bahkan tantangan itu, hendaknya kita bisa membuka mata hati kita. Kita bisa mencari akar penyebab dari masalah-masalah yang timbul di dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari, yang menurut pikiran manusia, secara sadar kita sering bertanya,
kenapa ini tidak selesai di dalam kehidupan kita? Kita tidak mampu dan kita tidak berani untuk mencari apa sebab akar masalah daripada persoalan ini, sehingga kita mengoreksi, kita dapat merubah, kita dapat mencari jalan keluar yang sebenarnya. Karena seringkali ketika masalah, persoalan, tantangan itu terdapat di dalam kehidupan saudara dan saya, acap kali itu disebabkan karena apa? Karena perbuatan atau karena tingkah laku kita sendiri yang tanpa sadar kita lakukan di dalam setiap langkah hidup kita. Kita sering ingin menikmati kehidupan kita seperti kehidupan orang-orang duniawi di luar sana. Kita mencari kesenangan-kesenangan pribadi, kesenangan-kesenangan di dunia kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Sehingga kita sendiri yang menciptakan masalah, tantangan, persoalan itu di dalam kehidupan kita. Kita lebih suka mengikuti keinginan hati kita. Kita ingin hidup seperti orang-orang duniawi. Kita tidak lagi melihat sebenarnya apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita, yang Tuhan izinkan kita lalui. Tetapi kita dikuatkan oleh Roh Kudus untuk kita mampu mengkoreksi diri kita, mampu mencari akar masalah di dalam setiap langkah hidup kita. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan kita? Ketika kita sudah ditebus, kita berada di dalam kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Artinya di dalam setiap langkah dan perjalanan kehidupan kita, kita harus mengabdi kepada Allah sepenuhnya. Kita tidak boleh lagi mengarahkan pandangan kita kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Orang percaya yang masih ingin menikmati kehidupan dan kesenangan dunia, artinya apa? Mereka masih mencintai dunia ini. Mereka masih bersahabat dengan kehidupan dunia ini. Padahal firman Tuhan sangat jelas berkata kepada saudara dan saya, orang yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 4 ayat 4 yang berbunyi demikian. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini firman Tuhan yang jelas-jelas berbicara kepada saudara dan saya. Seringkali juga tanpa sadar kita menempatkan diri kita, kehidupan kita untuk menjadi musuh Allah. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang setia kepada janji-janji dan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita masih menikmati hidup ini seperti layaknya orang dunia jalani. Karena apa? Karena kita masih tidak mau meninggalkan zona nyaman kita di dunia kehidupan yang orang-orang dunia lakukan. Ketika kita tidak mencapai keinginan-keinginan seperti orang-orang duniawi lakukan, kita akhirnya bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena apa? Karena keinginan kita semuanya tidak terpenuhi. Bahkan tidak jarang kita mempersalahkan Tuhan. Tidak jarang kita mengecewakan hati Tuhan. Dan lebih daripada itu, pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan kita sendiri oleh karena kekecewaan yang kita alami.
Seringkali bahkan kita merasa ketika kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita katanya pergi gereja beribadah tiap minggu, kita bahkan membaca firman Tuhan tiap saat. Dalam hati kecil kita selalu meminta kepada Tuhan Yesus agar mengikuti semua keinginan-keinginan duniawi kita. Inilah cara hidup yang salah. Karena kita menganggap kita sudah begitu percaya, kita sudah melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan, tetapi masalah itu terus ada. Kita menuntut Tuhan untuk mengikuti semua, bahkan memenuhi semua keinginan-keinginan kita di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk berhenti dengan cara hidup seperti ini. Bagaimana cara untuk kita boleh berhenti dengan cara hidup kita yang salah ini? Tidak lain, kita harus hidup sesuai firman Tuhan yang Tuhan ajarkan di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 yang mengatakan, kita tidak boleh mengasihi dunia ini dan yang ada di dalamnya. Kita tidak boleh mengasihi dunia ini karena kehidupan kita tidak lagi percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan bahwa hidup sebagai orang percaya bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tanpa tantangan, bukan berarti tidak ada persoalan hidup. Kita harus sadar bahwa persoalan, tantangan, dan masalah itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita sudah belajar percaya dengan sepenuh hatinya, persoalan-persoalan itu tetap Tuhan izinkan kita hadapi dengan catatan Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan taat dan berhadap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sadar bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari kontrol Allah, dan semua itu kembali lagi atas izin Allah. Karena Allah Bapa yang berkuasa penuh atas kehidupan kita semua, kehidupan saudara dan kehidupan saya. Karenanya lewat masalah, lewat tantangan dan persoalan hidup, Allah Bapa di surga sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dengan rencana, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala aspek kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita bisa mencapai kesempurnaan hidup, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya yang mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali boleh baca di dalam Roma 8 ayat 29 yang mengatakan, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, biarlah lewat persoalan, lewat tantangan, lewat masalah di dalam kehidupan kita, kita boleh melihat ada didikan Tuhan yang ingin membentuk kita, membentuk saudara dan saya menjadi satu pribadi yang Tuhan inginkan. Allah Bapa di surga ingin di dalam kehidupan kita
kita benar-benar kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di tangan Bapa di surga. Sehingga lewat masalah, lewat tantangan, lewat persoalan, kita belajar untuk bersandar kepada Bapa di surga. Kita berharap kepada Bapa di surga dengan mengarahkan pandangan hidup kita kepada kehidupan kekal, yaitu kerajaan Bapa di surga. Hidup yang baru, yang sudah mengenal Kristus sebagai juru selamat kita, sehingga kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus ada, menuntun, menopang, bahkan mengarahkan hidup kami semua seturut dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari kami selanjutnya kami berjalan bersama-sama dengan Engkau yang terus ada menjadi nahkoda dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh fokus di dalam hidup kami memandang salib Kristus. Terima kasih untuk firman. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bawa di dalam doa khususnya untuk para pemimpin kami dan para menteri, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, bahkan seluruh menteri-menteri kami yang ikut ambil bagian di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan terus ada menyertai mereka, sehingga melalui kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, bangsa kami ini boleh melewati masalah demi masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah Tuhan terus ada menyertai mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Khususnya di dalam masa wabah virus COVID-19 yang masih terus ada bahkan bertambah, kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk terus ada menjaga kami. Bahkan kami mohon pertolongan Tuhan dan belas kasih Tuhan. Biarlah sesuai dan seturut dengan waktunya Tuhan, wabah penyakit COVID-19 ini bisa hilang dari permukaan bumi ini. Ajar kami untuk percaya untuk setiap janji-janji Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh tim medis yang sudah bekerja 24 jam untuk melayani mereka-mereka yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena virus COVID-19 ini, Bapak. Tuhan tuntun mereka, Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh boleh terus ada menjalankan tugas pelayanan mereka sebagai tenaga medis. Kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi mereka semua. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin ditinggal oleh suami, istri, anak-anak akibat COVID-19. Tuhan berikan kekuatan untuk mereka boleh melewati hari-hari mereka. Beri mereka pengertian, dan lebih daripada itu Bapa, mampukan kami seluruh bangsa Indonesia untuk sadar akan pentingnya menjalani program 5M dari pemerintah, sehingga perlahan-lahan pemulihan boleh terjadi bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan,
Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat sepelayanan di dalam Gereja Kristen Setia Indonesia, dari Majelis Tinggi, Sinode, BPW, dan jemaat-jemaat yang ada dimanapun mereka berada. Kekuatan yang daripada Tuhan boleh menyertai mereka dalam menjalani kehidupan ini. Jauhkan kami semua daripada mara bahaya wabah virus COVID-19. Dan kami percaya tangan Tuhan selalu ada menuntun memelihara kami, sehingga di dalam tugas pelayanan kami, aktivitas kami boleh kuat berjalan, karena kami percaya ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Roh Kudus menuntun membimbing kami, bahkan mengarahkan hidup kami untuk hidup kudus, hidup benar, dan hidup berharap hanya kepada pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih untuk semuanya ini Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memohon pertolongan Tuhan dan menaikkan syukur kami. Amin.